Kami bersyukur untuk gini Tuhan Yesus, kalau kami boleh memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh menyembah-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan Engkau berbicara. Untuk itu ya Tuhan Yesus, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami menyatu dengan-Mu ya Kristus Yesus, sehingga kami tahu apa yang Kau rancangkan, Kau rencanakan untuk kami lakukan melalui kebenaran firman Tuhan yang indah ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, kuasai hati dan pikiran hamba, sehingga kemuliaan Engkau sendiri yang menguatkan hamba, untuk hamba mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami umat-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Markus 10. Markus 10 ayat 42 sampai dengan ayat ke-45. Markus 10 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-45 tadi sudah dibaca di awal. Saya hanya ingin baca di ayat yang ke-43. Ayat 43 dikatakan demikian, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa ya pagi ini ya. Beberapa hari ini cuacanya agak tidak bersahabat, hujan sampai tadi malam pun masih hujan. Jadi ibu bapak jaga kesehatan ya. Kalau perlu minum vitamin karena banyak yang terkena flu, batuk dan pilek ya. Ya, ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tema sepanjang bulan Juni bicara tentang melayani. Dan di minggu ini kita akan berbicara tentang melayani sebagai gaya hidup. Jadi melayani sebagai gaya hidup anak-anak Tuhan yang pastinya ya. Coba kita membayangkan kalau di dunia ini semua orang inginnya dilayani. Tidak ada yang mau melayani. Tidak ada yang mau mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Baik itu pelayanan yang terkecil atau apapun juga, baik di rumah atau di persekutuan, dimanapun juga. Mereka maunya hanya dilayani. Mereka maunya hanya menerima. Dan itulah yang terjadi saat ini di dunia ini. Seperti itu, masih banyak orang-orang yang maunya hanya dilayani, tidak mau melayani, sekecil apapun juga. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dalam konteks firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus mengajarkan, mari untuk menjadi yang terbesar, mari kita melayani. Itu kan terbalik ya. Terbalik dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia ini. Nah, dalam Markus 10, nanti ibu bapak bisa baca di rumah dari ayat 35 itu ya, dimulai dari ayat 35 sampai 45 ini, Yesus mengubah cara pandang dunia tentang kepemimpinan dan kehidupan orang percaya. Yang pastinya yang ada di dalamnya gaya hidup anak Tuhan. Di sini
yang ingin disampaikan oleh Yesus bahwa pelayanan bukan hanya sekedar aktivitas rohani, tetapi juga pelayanan harusnya menjadi, tadi saya bilang, gaya hidup. Menjadi sesuatu yang identitas orang percaya. Jadi pelayanan harus menjadi identitas dan pelayanan harus menjadi gaya hidup orang percaya. Kalau kita lihat ke latar belakang dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini kan percakapan Tuhan Yesus dengan murid-murid pada waktu itu. Di mana Yakobus, kalau kita nanti baca ya dari ayat 35 itu, di mana Yakobus dan Yohanes itu murid Tuhan Yesus meminta posisi yang terhormat karena mereka masih membayangkan bahwa nanti Yesus akan memimpin secara politik di Israel pada waktu itu. Nah, orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, khususnya Yakobus dan juga Yohanes, meminta posisi. Wajar ya seperti itu ya, kedekatan dengan seseorang, dia minta posisi. Nah, yang lain marah, murid-murid yang lain marah. Karena permintaan dari Yakobus dan Yohanes. Mereka marah karena mereka juga mau posisi itu. Mereka marah bukan yang lain, tapi karena mereka mau juga menduduki posisi dari Yakobus dan Yohanes. Jadi Yesus mengumpulkan mereka dan memberi pembelajaran materi ini. Ini luar biasa materinya, bahwa tentang pelayanan yang sejati. Yesus menjelaskan bahwa dalam kerajaan Allah, bukan kerajaan di dunia seperti yang dibayangkan oleh murid-murid pada waktu itu. Bahwa keagungan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi posisi, bukan. Tetapi seberapa rendah hati, keagungan yang sejati itu diukur dari seberapa rendah hati dan seberapa mau melayani. Puncaknya Yesus menyatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Dan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga harusnya mereka paham. Yakobus dan Yohanes paham. Bukan posisi yang akan diberikan oleh Yesus bagi murid-murid pada waktu itu. Tapi Yesus menginginkan, ayo mengikut aku, mari kita melayani. Nah, bukan saja kepada murid-murid pada waktu itu ya. Bukan saja kepada ke-12 murid pada waktu itu, tapi Yesus juga menginginkan kita layani juga. Kita melayani ya seperti yang saya sampaikan, bukan saja hanya yang berdiri di sini yang melayani, bukan. Tapi identitas ini, tetapi gaya hidup ini yang harus nampak, harus terlihat dalam kehidupan hari lepas hari. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam tema melayani menjadi gaya hidup hari lepas hari anak-anak Tuhan. Sudah siapkah kita mempelajarinya? Kalau kita sudah siap, ya berarti kita juga siap nanti setelah ini kita juga lakukan. Kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan usaha yang kita lakukan, kita jalankan, kita harus siap. Kita melayani. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ada di ayat 43 dan 44 itu, melayani bukan pilihan. Melayani adalah panggilan, melayani adalah identitas, melayani adalah gaya hidup anak-anak Tuhan. Ayat 43 dan 44 dikatakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Terbalik dengan
kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Luar biasa ya, konsep yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang sering saya sampaikan bahwa ini adalah sesuatu kerajaan yang sungsang, kerajaan yang terbalik, yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan dunia yang berjalan saat ini. Yesus mengatakan bahwa ukuran kebesaran dalam kerajaan Allah adalah pelayanan. Bukan posisi kehidupan hari lepas hari yang dikejar, tidak. Boleh saja seperti itu. Tetapi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa ukuran kebesaran dalam kerajaan Allah nanti adalah mereka yang melayani. Dunia berkata, kalau kamu hebat, kamu akan dilayani. Dunia katakan seperti itu. Kalau kamu punya materi banyak, maka kamu akan dilayani. Kalau kamu punya semua yang kamu miliki, maka kamu akan dihormati. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mau besar, kamu harus melayani. Ini kan luar biasa konsepnya ya. Pelayanan bukan pekerjaan khusus pendeta. Kalau kita jadi pendeta, kalau kita jadi BPJ, kalau kita jadi pengurus organ, kalau kita masuk dalam kepanitiaan, baru itu melayani. Tidak. Kalau kita jadi aktivis gereja, baru itu melayani. Itu juga tidak. Pelayanan adalah panggilan. Pelayanan adalah gaya hidup saudara dan saya yang terlihat dalam kehidupan hari lepas hari. Tatkala yang harus terlihat dalam kehidupan hari lepas hari, identitas itu harus melekat dalam kehidupan hari lepas hari. Apapun juga yang sedang kita lakukan, apapun juga pekerjaan yang kita lakukan, dasari semuanya dalam pelayanan. Karena itu adalah panggilan semua orang percaya. Itu adalah panggilan semua anak-anak Tuhan. Pulang dari sini tatkala kita di rumah, ya kita melayani sebagai ibu rumah tangga. Kita melayani sebagai bapak keluarga, sebagai pemimpin keluarga, atau sebagai anak-anak, bagaimana kita juga dapat melayani di rumah tangga. Pelayanan ini bukan hanya untuk orang tertentu saja, tidak. Panggilan pelayanan ini adalah panggilan untuk semua murid. Semua murid, tatkala bicara semua murid adalah saudara dan saya. Dan panggilan ini bersifat menyeluruh. Kembali lagi saya sampaikan, pelayanan bukan hanya di gereja. Di gereja juga betul pelayanan, tapi bukan hanya di gereja pelayanan. Pelayanan adalah mencakup seluruh aspek kehidupan. Kembali lagi saya ingatkan, baik di rumah lakukan pelayananmu. Di tempat pekerjaan, di sekolah, di kampus, dalam masyarakat, dalam tugas usaha yang sedang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan baik. Dengan apa? Dengan sukacita. Tidak ada pelayanan yang kecil. Tuhan akan melihat semua pelayanan sama. Kadangkala yang besar saja baru terlihat itu pelayanan. Tidak. Tuhan tidak melihat ukurannya. Tapi yang dilihat Tuhan adalah hati. Hati mau memberikan untuk orang lain. Tuhan tidak melihat pekerjaan yang besar. Tapi yang dilihat adalah hatimu. Kalau kita memberikannya dengan sukacita, kalau kita memberikan pelayanan dengan tulus, itu yang akan dilihat oleh Tuhan. Nah, pelayanan yang kita lakukan itu menunjukkan kedewasaan rohani kita. Ya, kedewasaan rohani tidak dilihat dari umur. Kedewasaan rohani kita lihat dari pelayanan yang bisa diberikan. Kembali lagi, terlihat nanti di mana? Di rumah. Bukan terlihat hanya di gereja. Di gereja bisa kamuflase. Kita bisa diam, duduk manis di tempat ini, bisa kita untuk mengkamuflase. Tapi
Pelayanan yang sesungguhnya tatkala kita ada di rumah. Benarkah kita menjadi ibu rumah tangga yang baik? Benarkah kita menjadi bapak keluarga yang baik, pemimpin keluarga yang baik? Bisakah kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran orang tua? Itu yang nyata dalam kehidupan. Jadi pelayanan adalah menunjukkan kedewasaan rohani dari saudara-saudara sekalian. Rick Warren, seorang pendeta motivasi atau motivator Kristen, pernah berkata dalam bukunya, dia katakan demikian, kebesaran dalam kerajaan Allah tidak pernah diukur dari posisi, tetapi dari sikap hati, hati yang mau melayani. Jadi kembali lagi bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah, Tuhan tidak akan tanya nanti berapa harta yang sudah kau kumpulkan. Tidak. Yang akan tanya, sudahkah engkau melayani? Itu yang Rick Warren sampaikan. Kebesaran dalam kerajaan Allah tidak pernah diukur dari posisi. Jabatan kita tidak ditanya nanti jabatan kamu apa di kantor. Punya perusahaan berapa kamu? Tidak itu yang ditanya oleh Tuhan Yesus. Dalam kerajaan Allah yang akan ditanya sudah berapa banyak yang sudah kamu layani. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini saya mengajak jemaat untuk jadikan pelayanan bukan hanya pilihan, tapi jadikan pelayanan adalah identitas, panggilan kehidupan hari lepas hari. Yang pertama, yang kedua yang ingin saya sampaikan. Melayani adalah karakter Yesus. Melayani adalah karakter Yesus. Bulan lalu kita sudah bicara tentang karakter Kristus. Nah, sekarang munculkan karakter Yesus dalam kehidupan hari lepas hari. Ayat 45a itu dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karakter Kristus harus nyata, harus nampak dalam kehidupan pelayanan hari lepas hari. Apa itu karakter Kristus? Bisa sebutkan apa saja? Kasih, apa lagi? Mengampuni, apa lagi? Melayani, apa lagi? Sabar, murah hati, dan itu yang harus terlihat. Melayani adalah karakter Kristus. Tatkala kita melakukannya, Kristus terlihat dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus seorang raja, segala raja. Tapi dia membasuh kaki murid-murid pada waktu itu. Bagaimana melayani dengan karakter Kristus? Ada kasih. Dan kasih adalah karakter terkuat yang dapat kita lihat dalam pelayanan yang dilakukan oleh Kristus. Dia tidak melihat latar belakang yang dilayani. Jadi karakter yang terkuat, kasih itu harus nampak. Karakter Kristus yang terkuat itu harus terlihat dalam kehidupan hari lepas hari. Ada kasih, ada kerendahan hati, ada murah hati, ada sukacita, ada kesabaran, ada pengampunan. Itu yang harus muncul. Bagaimana kita mau mengikuti, mau meneladani Kristus? Karakter itu harus konsisten, harus terus. Bukan saja ada waktunya baru muncul karakter itu. Kalau dia baik baru saya juga baik, bukan itu. Tapi karakter itu harus dimunculkan dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, kita tidak bisa berkata bahwa saya pengikut Kristus, tapi karakter kita berbeda dengan Kristus. Enggak bisa. Kalau kita bicara karakter Kristus, kita bicara pengikut Kristus, berarti karakter Kristus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang harus kita munculkan dalam kehidupan hari lepas hari. Yesus memberikan teladan, bukan hanya perintah yang dia katakan. Ia menunjukkan bahwa pelayanan adalah esensi yang terbesar dari misinya. Yang kembali lagi dia katakan, aku datang untuk melayani.
Itu adalah esensi yang mendasar. Itu adalah misi yang mendasar dan itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga untuk kita lakukan. Kembali lagi, kalau kita mengatakan bahwa ya saya anak Tuhan, karakter Kristus dalam pelayanan itu harus muncul. Harus terlihat. Harus kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, kita dipanggil untuk meneladani karakter Kristus dalam kehidupan. Tinggalkan karakter-karakter yang lain yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Melayani membentuk hati kita menjadi seperti Kristus. Amin. Jadi tatkala kita melayani, kita akan dibentuk hati kita sama seperti Kristus. Bagaimana kita mau menyingkirkan, kita belajar menyingkirkan ego kita. Kita mau sabar terhadap orang lain. Kita mau mengasihi orang lain tanpa pamrih. Bukan berarti kalau dia baik baru kita baik dengan dia. Tidak. Dia baik, dia tidak baik, kita pun harus baik kepada semua orang. Karena itu karakter Kristus. Melayani bukan hanya mengubah orang lain. Melayani juga mengubah dan membentuk diri saudara-saudara sekalian. Jadi saya ulang, melayani bukan hanya untuk mengubah orang lain, tapi melayani untuk membentuk dan juga mengubah kehidupan kita. Jangan diminta untuk melayani. Ambil bagian dalam seluruh rangkaian pelayanan. Baik di gereja, di tempat kerja, kita berinisiatif memberikan diri kita untuk melayani. Oh luar biasa, kalau semua jemaat terpanggil untuk melayani Tuhan. Ada kutipan yang menarik yang ingin saya sampaikan tentang melayani adalah karakter Kristus. Kita paling mirip dengan Kristus saat kita sedang melayani dengan kasih. Orang akan melihat loh, kalau ada karakter Kristus dalam apa yang kita lakukan. Dia akan melihat Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak perlu berkhotbah dengan capek-capek. Mereka akan melihat bahwa Kristus itu hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hidupmu ada kasih, kalau hidupmu ada pengampunan, kalau hidupmu ada murah hati, kalau hidupmu ada kesabaran, kalau hidupmu akan ada peduli dengan sesama, Kristus sudah hidup dalam kehidupanmu. Tidak perlu berkhotbah di atas mimbar. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, melayani adalah gaya hidup yang mengubahkan dunia. Jadi melayani adalah gaya hidup yang mengubahkan dunia, ada di ayat 45b. Dikatakan 45b, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus melayani bukan sekedar kewajiban semata, tidak. Tapi karena kasih yang mulia sebagai pengorbanan dirinya yang sempurna. Ketika pelayanan menjadi gaya hidup kita, ketika pelayanan menjadi identitas kita, kita tidak hanya mengubah kehidupan pribadi, tapi kita juga berdampak bagi dunia ini. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ada dampak yang sangat luar biasa tatkala kita melayani. Walaupun kecil dalam pelayanan yang kita lakukan, tapi dampaknya sangat luar biasa. Pelayanan bukan musiman. Pelayanan bukan jabatan. Pelayanan bukan karena ada maunya, tetapi karena Tuhan Yesus telah melayani saudara dan saya terlebih dahulu. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa pelayanan bukan musiman, pelayanan bukan karena jabatan, pelayanan bukan karena ada maunya, tapi karena Tuhan Yesus telah melayani saudara dan saya, dan kita wajib untuk mengaplikasikan berkat Tuhan, untuk mengaplikasikan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, untuk pelayanan yang sudah diberikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Melayani bukan sesekali saja, tapi melayani terus-menerus konsisten. Tadi saya katakan bukan pada waktu pas lagi happy-happy saja baru melayani,
Tidak. Tapi setiap hari. Pelayanan bukan hanya program mingguan. Ya kalau hari Minggu saja baru saya jadi WL. Ya kalau Minggu saja baru saya jadi penerima jemaat. Bukan itu. Tetapi pelayanan adalah bagian dari identitas saudara dan saya. Gaya hidup melayani berarti peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita lihat ada banyak kebutuhan-kebutuhan orang lain yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu. Dunia berubah bukan karena kekuasaan, tapi dunia berubah karena kasih. Dunia berubah karena pelayanan yang saudara lakukan. Ketika orang melihat kasih yang saudara lakukan, di situ dunia akan berubah. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pelayanan ini merupakan satu kesaksian dalam kehidupan saudara dan saya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa identitas saudara dan saya adalah pelayanan. Gaya hidup ini harus menjadi kehidupan hari lepas hari. Orang-orang tidak akan membaca Alkitab, tapi orang-orang di sekitar kita akan membaca kehidupan saudara dan saya. Benarkah ada karakter Kristus? Benarkah saudara-saudara melayani Tuhan? Ketika hidup kita dipenuhi pelayanan, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, biarkan pelayanan menjadi nafas hidup kita. Pelayanan bukan menjadi beban kehidupan saudara dan saya, tapi pelayanan adalah kesukaan hari lepas hari. Di sekolah, di kampus, di kantor, di pasar, dimanapun juga. Kita hadir bukan sebagai pekerja, tapi kita membawa kasih Kristus lewat tindakan nyata hari lepas hari. Kutipan yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini, gaya hidup yang melayani akan menuntun kita menemukan makna hidup yang sejati, yaitu memuliakan Tuhan. Kembali lagi bahwa gaya hidup yang melayani akan menuntun kita menemukan makna hidup yang sejati, yaitu memuliakan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita maknai firman Tuhan di pagi hari ini. Apakah saya hidup untuk melayani atau hanya untuk dilayani? Apakah saya melayani hanya saat nyaman saja? Atau pelayanan sudah menjadi gaya hidup saudara dan saya? Apakah pelayanan saya sudah mencerminkan karakter Kristus? Apakah pelayanan saya sudah menjadi gaya hidup dalam kehidupan hari lepas hari? Tolong pikirkan pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Saya ulang ya. Apakah saya hidup untuk dilayani? Ataukah saya hidup untuk melayani? Apakah saya melayani hanya saat nyaman? Apakah pelayanan yang saya lakukan sudah dapat mencerminkan kasih Kristus? Apakah gaya hidup saya sudah sehari lepas hari melakukan pelayanan? Yesus tidak sekedar menyuruh kita melayani, Dia memberikan teladan yang sempurna untuk melayani. Mari jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita pulang dari sini, kita lakukan pelayanan. Bukan saja di gereja, bukan saja di mimbar, tapi dalam kehidupan hari lepas hari, di rumah tangga, itu yang terpenting. Jadilah ibu rumah tangga yang baik, jadilah bapak keluarga yang dapat dicontoh, jadilah anak-anak yang dengar-dengaran, orang tua dan dengar-dengaran Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di pagi hari ini kami diingatkan kembali tentang gaya hidup, tentang identitas hidup sebagai anak Tuhan, yaitu melayani. Sehingga karakter